Bapak yang ngesot. Gimana kabar ya Pak? Alhamdulillah. Ini Pak, terkait dengan tugas CGP saya mau izin masuk ke prasangka untuk melakukan observasi. Halo Pak. Bapak izinnya ada? Hari Selasa Selasa. jam 9. Jam 9. Tapi ini Pak, terkait dengan besok itu saya mau observasi, sampean saya harapkan membawa RPP untuk saya Biasanya selalu saya bawa oleh PP Pak. Oke, ini saya mau izin itu. Kemudian untuk pembelajaran hari Selasa besok nih, itu mau belajar tentang apa? Tema Selasa. Tema ya. Tema tentang apa Pak? Kalau tema tentang perkembangbiakan tentang Tujuan pembelajaran besok Pak kira-kira? tujuannya biar anak itu lebih mengerti bagaimana sih caranya perkembangbiakan tumbuhan itu kan ada generatif, ada vegetatif. Itu harus anak tahu yang generatif seperti apa, yang vegetatif seperti apa. Kalau bisa nanti anak-anak bisa, kalau yang vegetatif mereka bisa menangkap, bisa menyambung, nah mereka bisa ada skill untuk seperti itu. Terus area pengembangan yang ingin dicapai nanti, yang diharapkan nantinya seperti apa pengembangan Dari materi itu dari anak itu bisa punya skill menyambung atau mencangkok seperti itu. Jadi kan mereka bisa nanti misalnya pengen apa terong bisa nyambung sendiri di rumahnya atau di kebunnya ada apa bisa ada skill seperti itu. Oke. Strategi persiapan untuk besok itu Pak? Apa? Nah itu kan udah saya kasih tahu anak-anak alat bahan apa aja yang harus disiapkan. Terus ada plastik dan lain-lain, ada gunting dan lain-lain seperti itu untuk yang vegetatifnya. Nanti untuk plastiknya biar nggak memberatkan mereka, saya minta. Baik Pak, cukup sampai di situ saja. Nanti berarti hari Selasa jam 9 ya. Karena jam pertama olahraga. Jadi mohon izinnya untuk nanti saya kelas ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar mengajar di kelas lagi di kelas 3. Hari ini sehat semua. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Kita sebagai siswa, Bapak juga harus sarapan terlebih dahulu agar badan kita sehat, agar nanti menerima pelajarannya kita bisa berkonsentrasi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, untuk hari ini dipimpin oleh Devin. Silahkan Devin. Nanti setelah berdoa kita lanjut membaca surat apa hari ini? Oke, baik. Semua siap. Tangan di atas meja. Beramulai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Devin hadir? Hadir Pak. Hadir. Sama sudah hadir semua 12 orang. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Kemarin sebelum Bapak mulai materi hari ini, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang tumbuhan. Tentang tumbuhan. Kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Siapa yang tahu contohnya perkembangbiakan secara generatif? Eila, contohnya apa? Untuk hari ini kita lanjut ke materi perkembangbiakan secara vegetatif.
Jadi hari ini tujuan pembelajarannya nanti anak-anak bisa mengerti apa itu perkembangbiakan secara vegetatif. Nanti kita ada 6 pembelajaran, 6 langkah. Yang pertama kita mengerti masalahnya apa. Nanti yang kedua kita akan bagi kelompok. Yang ketiga nanti kita akan memulai proyek. Kita nanti ada menyambung tanaman kakao. Yang keempat, kita nanti akan buat jadwalnya. Nanti yang kelima kita akan presentasi. Dan yang terakhir nanti kita evaluasi pembelajaran. Baik, sebelum ke pembelajaran intinya, ada yang tahu ini apa? Coklat. Ada yang tahu ini apa? Ini apa? Kakao atau coklat? Coklat ini terbuat dari apa? Kakao. Ada yang tahu bagaimana bentuk kakao? Di mana? Ada di mana, Devi? Ada di kebun. Ada di kebun. Ini namanya coklat. Kalau tanamannya namanya tanaman kakao. Perlu proses untuk menjadi seperti coklat. Kalau dari kakao diolah itu rasanya masih manis atau pahit? Pahit. Bapak akan menampilkan video. Kalian simak ya, sambil Bapak terangkan nanti. Sambil dibuka bukunya dibuka. Nanti Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa? Ya, yang pertama vegetatif apa? Alami. Yang kedua vegetatif buatan. Kita lanjut ya. Yang tidak paham sambil dicatat nanti ditanyakan. buatan, yaitu bentuk. Nah, ini yang kedua. Tadi secara alami, yang kedua berkembangbiakan secara vegetatif buatan. Tadi secara alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Yang kedua melibatkan campur tangan manusia. Ya, yang kata Aji tadi contohnya apa, Ji? Contohnya apa tadi? Coklat atau kakao. Sambung, Kita lihat lagi. yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, ini sekali ya. Kita ke tahap selanjutnya, kita akan membuat kelompok. Karena di kelas ini ada 12 orang, kita buat kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok berapa orang? 4 orang. Mulai berhitung dari Putri. Kita akan sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Satu kelompok berapa orang? 4. Nanti yang Bapak peragakan dicatat. Alat dan bahannya apa saja dicatat per kelompok. Karena besok kita akan memulai praktek penyambungan tanaman kakao. Jadi harus tahu apa saja yang besok dibawa. Alat dan bahannya yang pertama bibit kakao. Yang kedua entres. Sekarang Bapak akan demonstrasi menyambung kakao. Masih semangat? Masih. Berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ini kakao yang lokal, yang biasa. Ini kakao yang unggul. Bagus yang mana? Beda jauh? Beda bijinya. Kalau ini sekilonya 25 biji ini sekilo, kalau ini cuma 10 biji. Jadi yang pertama langkahnya seperti ini. Ini entresnya digunting daunnya ke batang pokoknya dipotong. Baru setelah itu kita masukkan ke tanaman pokoknya. Dilihat, kita masukkan ke tanaman pokoknya. Sudah terjadi penyambungan antara pohon pokok dan entres tanaman yang unggul. Nanti menjadi buah yang unggul. Buahnya nanti besar-besar seperti ini.
Ya. Hari ini kita akan menyambung tanaman kakao. Kemarin Bapak sudah demonstrasi, sudah memberikan alat-alatnya. Alat-alatnya sudah bawa semua? Sudah. Taruh di atas meja. Baik, sekarang karena alat dan bahannya sudah lengkap, kita akan praktek berkelompok di luar kelas. Di bawah alat dan bahannya keluar kelas. Ingat, hati-hati karena gunting dan pisaunya tajam. Di bawah kelompok satu di sini, kelompok dua di sana. Baik anak-anak, kita akan mulai proses penyambungan kakao. Sudah dibagi per kelompok. Ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Kemarin Bapak sudah demonstrasi penyambungan kakao. Bisa? Bisa. Nah, baik, sekarang Bapak ingin melihat kalian menyambung kakao secara berkelompok. Baik, silahkan dimulai. Ini siapa tahu dulu. Oh, belum benar. Setelah itu ditali. Jangan sampai ada rongga sehingga air hujan bisa masuk ke dalam tanamannya. Setelah itu ya dikasih plastik sungkup. Masukin. Udah ya? Udah. Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Jadi masing-masing kelompok nanti melakukan presentasi hasil apa? Menyambungnya di depan ke bawah. Silakan dari kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mau membacakan hasil praktek yang telah kami lakukan pada hari ini. Dan entrek yang unggul. Dari entrek lewat nasihat. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih atas presentasinya. Ini Bapak ada tugas kelompok gambar SKPD yang akan Bapak bagikan per kelompok, dikerjakan di rumah. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pelajaran hari ini kita sudah praktek penyambungan tanaman. Tanaman apa? Kakao. Tanaman kakao. Alat bahannya ada gunting, ada cutter, ada apa lagi? Plastik. Ada apa lagi? Ada apa? Plastik tali, ada plastik sungkup, ada pohon pokoknya, dan ada entresnya. Nah, itu penyambungan tadi itu termasuk perkembangbiakan secara apa? Ada yang tahu? Secara apa? Nah, jadi paham ya? Bisa semua menyambung tanaman kakao? Bisa. Dalam proses penyambungan, setelah kalian bisa tanaman kakao, nanti di rumah bisa menyambung tanaman mangga, bisa menyambung tanaman alpukat. Yang penting kalian tahu teknik menyambung. Paham? Baik, ada yang ditanyakan? Pertanyaan dari Devi, bagaimana kita tahu pohon kakao itu bagus atau tidak? Ada yang bisa menjawab teman-temannya? Kita tahu bagaimana kualitas kakao itu bagus atau tidak bisa dilihat dari batangnya sehat atau tidak. Bisa dilihat dari buahnya besar atau tidak. Itu bedanya kakao yang unggul dan kakao yang jenis lokal. Baik, sebelum kita selesai pembelajaran, ada tugas buat individu, buat kalian masing-masing. Bagikan, diselesaikan.
Iya. Diselesaikan sekarang. Diisi. Bapak kasih waktu. Ya, ditulis namanya. Namanya ditulis, kelasnya tulis. Kalau tadi menyimak dan kemarin pembelajaran menyimak juga pasti bisa menjawab pertanyaannya. Waktu kelas 10 menit. Kalian sudah selesai? Ya, silakan kumpulkan ke depan. Tugasnya dikumpulkan ke depan. Ya, yang sudah mulai duduk kembali. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Naka, dipimpin teman-temannya berdoa sebelum kita selesai pembelajaran. Semua siap. Tangan di atas meja. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, bagus. Kemarin kan saya sudah mengobservasi dan juga sudah sampai mengajarkan. Gimana Pak setelah rasanya setelah melakukan pembiasan yang saya injek ini? Ya, pertama-tama ya grogi Pak, karena belum pernah di seperti itu di monitoring sama temen sama kepala sekolah. Jadi biasanya biasa aja sama murid, ini ada yang melihatin kita ngajar itu agak grogi sih. Tapi ya tetap pembelajaran saya usahakan kemarin semaksimal mungkin ya, walaupun ada beberapa kekurangan ya jelas jadi saya berusaha dari bapak saya. Harapannya untuk setelah kita ngobrol ini Pak? Harapan saya ya saya dapat masukan dari bapak terkait pembelajaran yang saya lakukan kemarin, kurangnya di mana, yang harus istilahnya yang harus saya perbaiki di bagian mananya agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik. Kemudian kemarin kan sudah melakukan pembelajaran dan membuat RPP juga. Dari RPP itu kan rencana-rencana yang akan disampaikan. Ada nggak sih yang terlewatkan gitu? Sepertinya ada Pak, dari pembelajaran itu yang pokoknya dari RPP dengan pembelajaran yang saya lakukan itu pembelajaran yang berdiferensiasi, kayaknya belum saya terapkan seperti itu Pak. Diferensiasi. Ya, sebenarnya saya juga agak kurang paham banget itu berdiferensiasi itu seperti apa. Yang saya tahu ya beda karakter antara anak satu dan anak lainnya kan berbeda itu. Jadi belum saya terapkan kayaknya kalau kemarin itu. Tetap karena itu modelnya praktek ya semua kayak gitu semua. Itu semua Iya. Nah, kemarin saya kan menggunakan metode apa Pak? PJBL. PJBL ya? PJBL, anak praktek. PJBL ya. Nah, dari metode-metodenya apakah ada sintak atau langkah-langkah yang terlewatkan juga? Dari 6 sintak PJBL itu ya semuanya terlewatkan, semuanya laksana dengan laksana PJBL itu tidak ada yang terlewatkan dari awal, dari masalahnya, dari apa, dari organisasi jadwalnya ada, dari nilainya ada, pokoknya dari prakteknya ada semua sampai ke evaluasi. Izinkan saya untuk mengevaluasi yang kemarin saya lihat ya Pak ya. Jadi memang kalau dari pembelajarannya saya amati awalnya emang terlihat gugup ya Pak ya, kemudian emang, tapi saya juga seperti itu kok Pak. Kalau kita lagi mengajar, ada ini ya, apalagi tuh kok teman pada lihat, karena kita anggapan gimana ya kok ngajar dari itu. Pasti. Iya, pastinya ya. Ngelihat kemarin Pak, awalnya grogi tapi lama-kelamaan sepertinya sudah enjoy. Terus yang saya amati juga benar tadi yang diferensiasi tadi, kalau saya amati emang
belum nampak sampai karena praktek, jadi ya emang lebih menekankan ke itu saja. Padahal ini bisa ini ya apa segera dibelajarkan gitu. Kemudian selain itu, nah mungkin karena asik ya, terlalu asik mungkin ya, seru ya kalau belajar kalau praktek itu Kalau seru bisa ya. keluar kelas, anak-anak senang gitu kalau pembelajaran di keluar kelas daripada di dalam. Jadi ya kayak gitu aja belajarnya. Tapi ada kelemahannya nih Pak, kalau Kelemahannya kadang apa ya, yang manajemen waktunya kadang terlalu lama di praktek di luar. Kadang kontrol anak-anaknya juga agak susah gitu kalau praktek. Ada yang beneran nyambung, ada yang mainan, kadang-kadang oh iya, kemarin tentang ini ya, apa ya, pengembangan vegetatif. nyambung kemarin nyambung kakao ya. Nah, dari praktik belajaran kemarin, hal baik apa yang sudah sampean lakukan? Terkait pembelajaran. Ya, yang sudah saya lakukan yang baiknya ya, anak-anak mengerti, maksudnya paham dengan materi yang sudah diajarkan, mereka bisa mempraktikkan apa yang telah diajarkan tentang pengembangan vegetatif tersebut terkait kekuatan ya, khususnya kalau vegetatif itu ada alami, ada buatan. Untuk buatannya mereka bisa menyambung, karena mengapa itu saya tekankan praktek, karena di sekitar mereka kan banyak nih pohon-pohon kakao, mereka juga bapaknya juga petani kakao nih. Jadi saya lebih ke praktek karena biar mereka punya keahlian, punya kemampuan untuk praktek atau vegetatif buatan. Kalau untuk kekurangan yang sampean dapatkan itu kan terbaik, hal-hal yang masih kurang baik menurut sampean waktu pembelajaran Itu saya belum bisa mengordinar anak-anak untuk fokus gitu, karena kan disitunya masih belum, karena anaknya kan tahu sendiri praktis semua. di praktik ya. Iya, apalagi kelas 5 ya Pak ya, itu mantap. Agak susah gitu. Spesial ya. Ini Pak, kalau sampean persenkan dari tujuan pembelajaran itu sudah tercapai berapa persen? Kalau dari materi itu ya, dari materi Dari itu pembelajaran kemarin berapa persen Pak? Sudah sudah 80%-an udah, karena kan presentasinya anak itu paham nggak sih dengan yang kita ajarkan seperti itu kan. Udah 80% udah lumayan sih. Mungkin ada beberapa anak aja yang kira-kira belum terlalu paham dengan materi itu. Target awalnya berapa persen Pak? Sebenarnya Target awalnya malah bisa semua, karena itu kan langsung praktek nih. Saya pikir bisa karena praktek mereka paham lah menurut saya seperti itu. Tapi ada beberapa anak kayak yoga dan itu masih ketika ditanya lagi masih kadang-kadang belum paham banget gitu. Nah, kemudian berarti kan masih ada tanggungan nih Pak ya, sebenarnya masih ada yang menentukan nih. Berarti masih ada yang perlu diperbaiki lagi ya Pak. Nah, rencana sampai buat ke depan ya kalau tadi sudah sampai ada 80% ya biar naik lah 85% mungkin ya. Itu gimana Pak Rencana dengan materi sama? Ya, dan materi lain. Mungkin saya biar lebih sukses. Ya tadi karena kekurangannya saya nggak bisa berdiferensiasi tadi, nggak bisa mengorganisir anak muridnya. Kayaknya saya harus sering ikut pelatihan, ikut KKG, ikut belajar biar nambah ilmu saya. Bagaimana sih cara yang seperti itu, yang harus menangannya seperti apa, seperti itu. Jadi memang Ya kan untuk KKG dan lain-lain itu kan tempat sharing nih. Sebetulnya nanti saya di sana bisa sharing sama teman-teman. Pas saya gini pembelajaran saya kemarin begini, nanti gimana sih solusinya, sebetulnya ada yang udah mahir kan, paham, jadi kita bisa berbagi ilmu seperti itu. Jadi memang kalau sampai nanti sendiri itu kemarin memang mungkin karena faktor belum berdiferensiasi, jadi ada beberapa anak yang belum salah satunya belum terjangkau ya Pak.
Oke. Nah, rencananya seperti itu. Untuk tindak lanjutnya nih, kira-kira kapan nih Pak untuk mulai aksinya nih? Mulai aksinya kemungkinan sehabis Ramadan lah, karena kan ini udah mau puasa ya, mungkin habis itu semester juga kan, jadi setelah lebaran nanti mungkin Baik Pak, saya tunggu kabar baiknya. Jadi nanti kalau misalnya sampai sudah siap nih ya, mungkin teman bisa ngabarin saya. Pak, coba lihat lagi, seperti itu ya. ada perubahan nggak gitu. Ada perubahan nggak nih sama aja nih, gitu ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sama Pak Dis, terima kasih masukannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.